Nikah dulu, nikahnya dijodohin atau saling cinta? Karena kaitannya tadi dengan penyakit. Ya, dijodohin bisa jadi kebanyakan yang saya dapatkan itu karakternya sama. Satunya suka tepung, yang satu juga suka tepung tuh. Akhirnya penyakitnya tidak jauh-jauh dari diabetes, kencing manis, segala. Masalahnya kalau kita bicara manusia kita ini, ya nggak jauh-jauh dari urusan perut sebenarnya. Masalahnya di mana sebenarnya? Ada banyak masalahnya. Solusi Islam berkaitan dengan penyakit-penyakit kronik degeneratif zaman sekarang ini. Maka jawaban saya paling gampang ditindas laki-lakinya, entah yang ditindas perempuannya atau suami atau istrinya. Itu dua kayak begitu terjadi. Makanya sebenarnya kalau saya ngelihat, kalau misalkan itu ditarik lagi ke belakang tuh, misalnya kalau ada keluarga atau suami istri penyakit yang sama, biasa pertanyaan saya sederhana, ini waktu nikah dulu, nikahnya dijodohin atau saling cinta? Karena kaitannya tadi dengan penyakit. Kalau dia saling cinta, Bapak Ibu sekalian, maksudnya ketemu seneng ta'aruf terus nikah gitu kan, bukan dijodohin gitu kan, itu nanti akan ada satunya yang loser gitu kan, yang bablas, satunya stopper, begitu tuh. Tapi kalau dia dijodohin, bisa jadi kebanyakan yang saya dapatkan itu karakternya sama. Satunya suka tepung, yang satu juga suka tepung tuh. Akhirnya penyakitnya tidak jauh-jauh dari diabetes, kencing manis, segala macam gitu-gitu. Karena nggak ada yang stopper, ya seperti itulah. Nah itu satu hal yang mungkin kita belum ngeh ke sana, tapi fakta itu saya dapatkan di mana-mana gitu loh. Apalagi bicara tentang racun-racun hati yang tanpa sadar itu menjadi sebuah, justru malah racun yang luar biasa besar dalam diri kita. Ya, nggak pede, kemarahan, kebencian, dendam, itu masalah besar sampai ke urusan kanker yang saya dapatin itu. Dan itu bisa jadi sampai ke penyakit-penyakit yang berat ya. Makanya lagi-lagi kalau kita bicara Ramadan, katakanlah yang sebentar lagi akan hadir di kita, maka sebenarnya Ramadan itu bulan bersih-bersih hati sebenarnya. Yang pertama bulan bersih-bersih hati. Yang kedua apa? Bulan bersih-bersih raga kita atau jasadnya kita. Asal apa syarat ketentuan berlaku. Anda baca dalam literatur manapun, puasa itu tidak akan memberikan efek yang sempurna atau optimal kalau yang diasup atau yang dimakan itu bermasalah. Ini jadi pokok kita hari ini, ya, pokok bahasan kita hari ini. Ya, kenapa? Karena memang akar masalahnya kalau kita bicara manusia kita ini, ya nggak jauh-jauh dari urusan perut sebenarnya, nggak jauh-jauh dari itu. Perutnya bermasalah. Nah, perut bermasalah ini nanti masalahnya di mana sebenarnya? Ada banyak masalahnya, ya. Dalam sebuah, ini bukan hadis ingat saya, tapi ada kalimat yang betul bagus menurut saya, Al-Maidatul Baituda, bahwa perut itu rumahnya penyakit, kata dalam kalimat tersebut, ya. Nah, memang kuncinya di situ, ya. Dan masalah-masalah besar dalam kesehatan di zaman sekarang itu nggak jauh-jauh dari urusan perut, nggak jauh-jauh, ya. Tapi Islam lagi-lagi memberi solusi untuk itu semua. Makanya kalau saya boleh sampaikan apa solusi Islam berkaitan dengan penyakit-penyakit kronik degeneratif zaman sekarang ini, maka jawaban saya paling gampang itu puasa. Paling gampang puasa. Anda mau cerita apa? Kolesterol, puasa. Darah tinggi, puasa. Karena puasa itu salah satunya bukan cuman yang terjadi itu sistem kita itu katakanlah di reset sama Allah, di reassemble lagi sama Allah, tapi semua tuh kayak terutama puasa Ramadan ya. Itu di setting luar biasa sehingga dia kan, kalau bahasa hadisnya sehingga saya itu juga Nabi katakan seperti bayi baru lahir kan. Bayi itu kan semua sistem masih bagus kalau bener ya ibunya gitu loh. Maka kalau ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita, itu masya Allah efeknya kan luar biasa. Nah, urusan apa dengan perut ini Bapak sekalian? Karena memang pertama begini, kalau kita bicara perut atau pencernaan kita ini Bapak sekalian, di situ bercokol banyak sekali makhluk dalam perut kita ini. Makhluk yang paling banyak itu namanya bakteri, ya, bakteri. Ya, tadi saya ngelihat ada satu video itu dia campurkan antara minuman soda dengan susu. Kita namanya apa biasanya tuh? Soda gembira ya. Soda gembira ya. Saya bilang kalau kita bicara ilmiahnya, itu soda gembira tuh boro-boro bikin gembira perutnya. Makin merana dia, iya.
Jadi bakteri dalam perut itu kalau makan soda gembira merananya luar biasa. Karena reaksi yang terjadi justru malah muncul apa, saya lupa ada kimia-kimia, tapi bener itu saya bilang, oh iya, nah, gitu loh. Jadi memang kalau mau cerita bagaimana punya kesehatan yang jauh lebih baik, kunci awalnya benerin perut itu aja. Ya, maka dalam banyak sekali kajian-kajian saya, itu saya sering bilang kalau ngobatin penyakit ini itu segala macam, sepanjang yang terakhir ada saya tulis itu kan apa namanya, ilustrasi saya saja, Alkisah gitu kan. Ada orang kan Alkisahnya begitu. Ya, dia tanya, dokter itu kalau minum jahe itu bagus nggak? Oh bagus gitu kan. Minum madu bagus nggak? Bagus. Tiap hari dia makan nasi goreng, sosis segala macam, gitu-gitulah. Bakso, mie ayam segala macam gitu. Nanya ini herbal bagus nggak? Omong kosong. Paham maksudnya? Sepanjang Anda nggak memperbaiki apa yang masuk, herbal itu nggak banyak efeknya ke tubuh kita, serius. Ya, makanya lagi-lagi gak heran kalau orang yang sudah biasa membiasakan dengan makanan sehat, sedikit masuk ke tubuhnya yang nggak sehat, bereaksi tubuhnya. Anda yang sudah biasa nggak makan micin, masuk micin nggak enak, serius. Atau yang sudah biasa atau sudah meninggalkan gula gitu ya, maka ketika masuk gula malah lemes badannya. Itu udah menjadi bukan rahasia umum lagi, udah pada tahu semua kayak begitu. Artinya apa? Mereka ini baru bisa bekerja dengan optimal kalau apa? Kalau secara umum ekosistem dalam perut kita itu bagus. Ya, ekosistemnya bagus. Apa ekosistemnya? Bakterinya di sana mereka bahagia, riang gembira. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena 80-90% atau 70-80% hormon kebahagiaan kita itu yang bikin mereka, yang mereka sebut atau dunia kedokteran atau dunia pengetahuan sekarang menyebutnya gut brain axis, GBA, hubungan antara gut, usus kita sama otak. Ya, jadi yang produksi itu mereka. Kalau bahan baku yang masuk ke sini bermasalah, ini juga konslet. Ya, maka kalau saya bilang penyakit autoimun itu saya katakan bismillah bisa sembuh sebenarnya. Tadi saya dengar tuh ada salah satu jamaah, masya Allah, ya bisa sembuh sebenarnya. Asal apa? Mereka diajak komunikasi, diajak ngobrol, ya kasih makan yang benar. Ya, contoh begini, gimana mereka nggak benar, bapak sekalian? Anda bayangkan tiap hari yang masuk gula lagi. Salah satu contohnya begitu, ya gula lagi, gula olahan, ya. Terutama dari gula pasir. Ya, sekarang bahkan nggak ada gula pasir, pakai gula buatan lagi, lebih parah lagi. Ya, akhirnya apa? Nggak ada senang-senangnya tuh hidup gitu kan, nggak ada mood-moodnya, wajahnya nggak ada ceria-cerianya. Kenapa? Ada istilah kan kita sering dengar, good food is good mood, itu benar. Emang benar. Dan di zaman Nabi pun itu sudah ada sebenarnya. Kalau Anda baca tentang hadisnya talbina itu kan tepung gandum. Ya, tepung gandum. Itu Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari itu, kata Nabi SAW apa? Kata Nabi, Rasulullah bersabda bahwa talbinah itu bisa menghilangkan sebagian kesedihan dan memberikan keceriaan atau kebahagiaan. Kok bisa makanan kayak begitu? Karena apa? Karena sewaktu kalau kita baca talbinah itu isinya apa? Semuanya dominasinya adalah serat-serat yang menjadi makanannya mereka. Ya, makanya saya lihat lagi kenapa Nabi milih ya? Kenapa Nabi memilih rutop? Ya, kurma untuk berbuka puasa. Kenapa nggak air putih? Kenapa nggak madu? Gitu. Kenapa pilih rutop? Kalau nggak ada rutop, Rasulullah SAW mau makan kurma, kan gitu. Kalau nggak ada kurma kering, Rasulullah minum air putih, kan gitu urutannya. Jadi kalau bisa tuh Ramadan kita mulai tuh praktekin bagaimana bukanya Nabi. Pakai rutop tuh kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah pakai kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering pakai air putih. Sunnahnya begitu kata orang. Nanti dia ngomong tuh, dok saya berbuka nih pakai kurma, wajibnya gorengan, kata dia gitu. Ada yang kayak begitu, yang jahil yang kayak begitu. Ya. Makan aja nggak apa-apa, silakan, nggak ada yang larang, halal-halal saja. Tapi lihat nanti maghribnya, tarawihnya, paling turun sebentar itu mata. Nggak lama tuh turunnya. Kadang-kadang orang sudah salam dia masih sujud, saking lama sujud. Ya, kapan lagi kalau Ramadan tidak kita gunakan sebagai bulan untuk bersih-bersih badan, baik bersih raga, bersih jasad kita dan bersih hati kita, kapan lagi loh?
1 bulan penuh diberikan kesempatan luar biasa oleh Allah untuk bersih-bersih loh. Artinya kalau 1 bulan penuh gaya makan kita sama kayak 11 bulan, rugi banget kita menurut saya. Kalau kita bahasnya tentang makanan lah ya. Kalau ibadah segala macam saya kira mungkin sudah paham sendiri lah. Ya, rugi banget gitu ya. Baik, kita kembali ke pencernaan tadi Bapak sekalian. Maka 2 poinnya yang mungkin saya akan jelaskan kepada Anda pada malam hari ini. Ya, berkaitan dengan si pencernaan tadi itu. Ya, apa saja isi mereka itu? Pertama bahan bakunya. Ya, jadi bahan baku itu terbuat dari apa yang membuat mereka tuh bahagia, senang segala macam. Ya, ada beberapa jenis bahan baku itu yang kita sebut dengan serat namanya. Ya, serat. Nah, serat itu ada namanya short chain fatty acid ya, atau macam-macam lah. Ada lagi beberapa jenis asam lemak rantai pendek, asam lemak rantai panjang gitu-gitulah. Dan salah satu sumber terbaiknya si asam lemak ini atau mungkin rantai pendeknya itu adalah kurma tadi itu. Makanya Nabi menggunakan frase atau kata kebahagiaan ketika orang berbuka puasa. Ada kata itu Nabi buat, bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada 2 saat dia berbuka. Wah, pas banget menurut saya kalau ketemu dengan kurma menurut saya gitu kan. Karena kurma itu salah satu bahan bakunya atau serat yang luar biasa yang diperlukan atau diinginkan atau mungkin menjadi bahan makanannya bakteri yang ada pada pencernaan kita itu kurma. Pertanyaannya kalau nggak ada kurma apa? Banyak lagi yang lain. Ya, beberapa yang saya baca itu bahkan luar biasa ya, termasuk nanti saya kasih ide bikin makanan. Jadi ternyata beberapa jenis makanan itu bisa meningkatkan aktivitas makrofag. Makrofag itu sel imun lah yang memakan sel-sel radang gitu-gitu dalam tubuh kita. Dan itu ada 2 yang bagus itu. Ya, yang disebutkan saya baca dalam buku itu, ya. Yang pertama tuh bengkoang. Ya, yang kedua ubi jalar. Oke, susah makannya kan? Kasih yogurt. Tapi yogurtnya yang plain, jangan pakai gula. Jadi kalau mulai latihan Ramadan, bilang sama suami, bilang sama istri, Ramadan kali ini tidak ada gula di antara kita. Ah, gitu. Jadi nanti masjid bikin takjilnya dari wedang-wedang aja semua, rempah-rempah, air apa segala macam, termasuk air kelapa ini juga bisa kan jadi air. Saya kira mungkin jauh lebih murah beli air kelapa daripada beli sirup, serius. Orang air kelapa tua, nggak usah nggak usah muda, yang tua aja, kan dibuang tuh. Kalau Anda baca penelitiannya, datanya air kelapa tua itu adalah air isotonik terbaik dan tidak akan bisa digantikan dengan air isotonik manapun yang ada di supermarket, nggak bisa. Air kelapa tua loh, mudah kan? Bikin air kelapa, jadi kasih tahu sama abang-abang itu gitu kan, apa mas-mas yang jual santan itu, mas jangan dibuang airnya, minum aja itu. Ya, nanti bikin es campur pakai itu. Ya, nggak usah pakai es, campur doang kan berarti kan? Jadi ya pakai es boleh lah gitu kan. Isinya apa? Buah-buahan, Anda masukin kurma, Anda masukin lidah buaya, Anda masukin rumput laut, Anda masukin alpukat. Airnya pakai air kelapa, kasih madu, masya Allah, kebayang kan enaknya kayak apa? Dan kenyang itu. Nah itu makanannya mereka gitu loh. Ya. Anda bayangkan kalau seandainya Ramadan kita manfaatkan kayak begitu tuh ya, pola-pola makan kayak begitu tuh ya masya Allah ya. Termasuk juga nanti camilan. Ini saya kasih ide camilan ya. Camilannya apa? Nah kalau mau ya jangan ada gorengan lagi waktu Ramadan. Kalau mau, jadi gorengan tuh kasih porsi cuma 10% aja. Ya, dalam 1 pekan atau 1 bulan tuh cuma sekali seminggu gitu misalkan. Terus dibikin camilan sehat, contohnya apa? Biar nyocol-nyocol kan. Ini saya kasih idenya, buah-buahan itu udah potong-potong aja kayak rujak itu. Tapi kalau rujak kan cocol-cocolan, gak usah cocol-cocolan ya, supaya dia dapat enzim yang tinggi di situ. Maka buah-buahan udah potong macam-macam lah, berbagai warna. Kalau bisa cari buah lokal, cari buah yang tidak masih ada wanginya. Zaman sekarang tuh buah gak ada wangi-wanginya. Anda buka jeruk impor itu, dibuka, dipencet-pencet, nggak ada wanginya nih jeruk. Zaman dulu orang coba, Anda buka jeruk zaman dulu, dibuka, gitu kan bau gitu. Ada aroma jeruknya, zaman sekarang tuh nggak ada. Saya kadang-kadang heran, kenapa? Udah rusak, tanahnya udah rusak. Ya, maka kalau tanahnya udah rusak, yang ditanam di situ pun juga nggak akan optimal. Ya, maka ada satu ilmunya guru saya bilang, kan sekarang tuh ada istilah stem cell ya. Stem cell itu kan mahal ya. Kalau orang misalkan lahiran kemudian dia punya hari-hari ya, hari-hari itu kan biasanya kan dikubur
ya dengan plus-plus yang lain lah, pakai anunya macam-macam lah gitu kan. Kita nggak bahas itunya lah ya, kubur aja kalau mau kubur. Tapi kata dia jangan dikubur, atau mungkin kuburnya itu ada caranya supaya nanti kita bisa mendapatkan DNA dari orang tadi, kata dia begitu. Nah gimana caranya? Saya bilang kan dikubur si Ari-Ari tadi, kubur aja, nggak usah pakai lampu, kubur aja. Nggak ada hubungan ya. Habis dikubur itu ya kan lama-lama dia hancur kan, si Ari-Ari itu kan, ditanam di situ kunyit, serai, jahe, sehingga nanti kunyit, jahe, serai itu punya DNA-nya orang yang ditanam itu, paham? Aho ya. Kan begitu dia. Makanya kita nih kan, DNA kita ini kalau dilacak-lacak ini kan yang paling gampang ngelacak itu kan ada peneliti, ada labnya itu bisa dilacak. Nah kita ini keturunan apa gitu loh, bisa dilacak gitu. Saya ada lihat di YouTube ada orang Jawa Tengah atau Jawa Timur yang dia sekolah di Inggris gitu kan, dia ngetes itu, dia 1 juta atau 2 juta, dia lacak, oh ternyata jauh banget nenek moyang dia gitu loh. Ya nenek moyang kita kan Nabi Adam yang jelas gitu kan, tinggal keturunannya Qabil atau Habil gitu. Iya kan, anaknya Nabi Adam ya. Nah itu begitu, jadi DNA ya memperbaiki apa tuh namanya, nanti suatu hari kelak misalkan dia sakit-sakit apa gitu, dia makan itu. Ya, itu saya bilang tadi bahwa kita tadi kan ada DNA masing-masing yang itu relate dengan kebiasaan makan orang tua, itu diturunkan loh itu. Anda yang mungkin hubungan DNA-nya mungkin Anda punya orang tua dari Sumatera Barat gitu kan, Sumatera Barat Anda tahulah rempah segala macam. Jadi mau kemana pun Anda ke dunia, kadang-kadang DNA itu akan muncul gen itu. Pengen makan padang gitu-gitu aja terus. Dia nge-recall ya, karena kebiasaan makan, termasuk makan es krim itu ada DNA sendiri yang mengaturnya, bahkan saya pernah baca itu gitu loh. Jadi makanya kalau mau bicara tentang generasi yang sehat ke depan itu, Bapak-Bapak sekalian, mulailah menciptakan kebiasaan sehingga itu nanti akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dan anak-anak bisa contoh gimana anak-anak bisa hidup sehat kalau orang tuanya nggak hidup sehat ya, tidur gitu kan di waktu-waktu yang dilarang, contoh makan yang nggak sehat, jarang lihat bapak ibunya minum madu, habatus soda, minum rimpang segala macam, jarang. Contoh begitu. Gimana mereka mau contoh? Ya sedangkan zaman dulu ya kita lihat orang tua kita itu kan dekat banget dengan makanan-makanan yang menurut saya itu sehat. Maka isu gluten itu sekarang kan isu gluten tuh, terigu misalkan ya. Orang tua kita kan yang dulu nggak makan terigu. Singkong itu kan non gluten, ubi non gluten kan gitu. Ya, apalagi banyak umbi-umbian wortel itu kan non gluten semua tuh ya. Nah kembali ke tadi snack sehat tadi itu. Bukan snack, buah-buahan ada potong-potong tuh, cari buah-buah lokal yang kemungkinan tidak apa namanya, tidak terkontaminasi lah gitu kan, pepaya, semangka apa segala macam, potong masukin baskom gede ya, lalu Anda kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih garam, kasih lada hitam yang Anda apa namanya gerus ya, itu tambah lagi kalau mau tambahkan sedikit dengan kismis apa segala macam atau kacang-kacangan itu, dan dia bisa kasihkan bentuk piring-piring kecil itu udah kenyang ya. Kenapa kenyang? Itu sebenarnya sinyal dari apa namanya, dari otak kita yang dikirim dari perut gitu loh, kenyang dia. Makanya orang yang makan gula tuh nggak kenyang-kenyang. Karena apa? Karena itu bukan jenis gula, atau mungkin gula alami yang mereka, atau mungkin perut kita itu atau bakteri kita tuh inginkan. Orang minum es teh tuh nggak habis-habisnya, apa sih es teh manis, terus lagi minta. Karena gula sendiri dalam saya pelajarin juga itu ada cravingnya. Craving tuh kayak kecanduan gula pasir itu. Dan ada seorang dokter di Amerika itu diteliti, dia pakai tikus sih, tapi menurut saya itu make sense saja, masuk akal aja. Jadi tikus satu dikasih kokain, satu dikasih gula pasir dengan jumlah yang sama, dilihat bagaimana agresivitasnya tikus tadi untuk makan gula pasir sama makan kokain. Ternyata lebih agresif makan gula pasir. Kesimpulan dia apa? Gula pasir itu 20 kali lipat candunya daripada kokain, kata dia. Narkoba. Serem kan? Gitu. Ya, kayak begitu. Ya.